Bayangkan sebuah negeri yang berdiri di atas emas, nikel, batu bara, dan minyak bumi. Negeri dengan hutan tropis yang luas, laut yang kaya, dan tanah yang subur. Negeri itu bernama Indonesia, namun ada satu pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur. Jika Indonesia begitu kaya, mengapa sebagian besar rakyatnya tidak pernah merasa kaya? Mengapa di negeri yang penuh harta karun, masih banyak rakyat yang hidup dalam keterbatasan? Negeri di atas harta karun Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia. Negara ini termasuk produsen nikel terbesar dunia, salah satu eksportir batu bara terbesar, memiliki tambang emas raksasa seperti Grasberg di Papua, kaya minyak, gas bumi, dan mineral strategis lainnya. Di atas kertas, Indonesia adalah negeri yang sangat kaya. Namun jika kita melihat cadangan emas di bank sentral, gambarnya berbeda. Menurut data World Gold Council, cadangan emas Bank Indonesia jauh lebih kecil dibanding negara seperti Jepang. Jepang, negara yang hampir tidak memiliki tambang emas besar, justru menyimpan cadangan emas yang jauh lebih tinggi. Perbedaan ini bukan soal tanah, tetapi soal strategi ekonomi. Negara maju tidak hanya menjual sumber daya alam, mereka membangun industri, teknologi, dan sumber daya manusia. Sementara Indonesia selama puluhan tahun lebih banyak mengekspor bahan mentah. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan, seringkali hanya menjadi komoditas dagang. Kutukan sumber daya alam dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Ironisnya, negara yang kaya sumber daya justru sering mengalami ketimpangan ekonomi, korupsi, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan. Di banyak daerah Indonesia, tambang memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia membawa investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, ia meninggalkan luka, hutan yang hilang, tanah yang rusak, sungai yang tercemar, dan masyarakat lokal yang kehilangan ruang hidup. Di beberapa wilayah, rakyat justru menjadi penonton di tanah sendiri. Kekayaan yang diambil dari bumi mereka tidak selalu kembali kepada mereka. Paradoks kemerdekaan Indonesia telah merdeka lebih dari 7 dekade. Namun kemerdekaan ekonomi belum sepenuhnya tercapai, ketimpangan masih menjadi masalah besar. Sebagian kecil kelompok menguasai sumber daya, sementara sebagian besar rakyat hanya menerima dampaknya. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi lebih menguntungkan pemodal besar, masyarakat lokal kalah dalam konflik lahan, dan hukum tidak selalu berpihak pada yang lemah. Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan sistem yang membuat kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pihak. Sementara mayoritas rakyat tetap berjuang. 3 pilar demokrasi dalam teori negara modern. Kekuasaan dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Idealnya, ketiganya saling mengawasi dan menjaga keseimbangan, namun dalam praktik, hubungan antara politik, bisnis, dan kekuasaan seringkali saling terkait. Ketika kepentingan ekonomi bertemu kekuasaan politik, kepentingan rakyat sering berada di posisi paling lemah. Korupsi, konflik kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum menjadi masalah yang terus berulang. Dalam situasi seperti ini, kekayaan alam tidak lagi menjadi milik bangsa, tetapi menjadi alat kekuasaan. Indonesia di persimpangan. Indonesia bukan negara miskin. Masalahnya bukan pada kekayaan, tetapi pada cara mengelolanya. Jika sumber daya alam terus dieksploitasi tanpa strategi jangka panjang, maka suatu hari nanti, tambang akan habis, hutan akan hilang, lingkungan akan rusak, dan rakyat tetap miskin. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Indonesia kaya? Tetapi, apakah Indonesia mampu mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya? Filosofis dan menohok sejarah menunjukkan, banyak peradaban runtuh bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena gagal mengelolanya. Indonesia masih punya waktu, namun waktu tidak akan menunggu selamanya. Tidak semua sejarah tercatat, sebagian terkubur oleh waktu. Inilah arsip dunia.